Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bertemu kembali kita dalam renungan firman Tuhan hari ini, edisi hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini berdasarkan kitab Markus 11 ayat 12 sampai 14 dengan judul perikop Yesus mengutuk pohon ara. Dan melewati nas hari ini kita belajar satu tema, yaitu pelajaran iman di balik kutukan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, khususnya saat ini untuk menyampaikan, mendengar, dan mau belajar dari firman Tuhan. Bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, sehingga kami mampu mengerti firman Tuhan yang kami sampaikan dan dengar ini sesuai kehendak Tuhan, dan boleh menjalankannya dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana seharusnya menjadi orang-orang Kristen, kita harus belajar bagaimana hidup dalam kepercayaan, dalam iman yang kuat dalam mengiring Tuhan. Apapun pergumulan, tantangan, persoalan, kita senantiasa dituntut untuk belajar percaya kepada Tuhan. Begitupun kita juga senantiasa diingatkan bagaimana supaya dalam segala goda dan cobaan dunia ini kita tidak hanyut dalam hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita senantiasa dituntut bagaimana menanggalkan perangai-perangai lama yang identik dengan dosa, serta berusaha menjaga kekudusan hidup kita supaya berkenan kepada Tuhan. Sebab bagaimanapun kehidupan dalam dosa akan mendatangkan kutukan, akan mendatangkan hukuman, akan mendatangkan kebinasaan bagi setiap orang. Saudara, melewati nas hari ini, kalau kita baca isi perikop, sekilas ada beberapa hal yang cukup sulit untuk dipahami. Misalnya, mengapa Tuhan mengutuk pohon ara tersebut? Karena pohon itu tidak berbuah. Padahal pohon itu tidak berbuah bukan salahnya dikatakan dalam ayat 13. Namun memang karena belum musimnya. Apa yang dapat menjadi pembelajaran iman bagi kita sebagai orang-orang Kristen dari cerita ini? Yang pertama, saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk memahami apa yang disampaikan di sini, sebaiknya kita lihat dulu lanjutannya dalam ayat yang ke-20 dan seterusnya, yang saya baca demikian. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Ada petunjuk untuk kita, hal yang bisa menjadi pembelajaran kita di balik perikop kutukan ini adalah ternyata ini dimaksudkan untuk mengajarkan hal kepercayaan. Diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa ketika mereka percaya, tidak bimbang hati, maka apa yang mereka mau, apa yang mereka katakan,
pasti terjadi sekalipun itu mustahil. Nah, ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, pelajaran iman pertama dari nas ini untuk kita. Bahwa banyak hal bisa terjadi kalau kita percaya. Kalau kita memperkatakan dengan iman kepada Tuhan. Walaupun itu mustahil. Kemudian, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pelajaran iman yang kedua melewati kutukan dalam perikop ini adalah Yesus mengutuk pohon ara ternyata adalah satu-satunya mujizat yang menghukum. Dan menurut beberapa ahli tafsir itu dilakukan karena Tuhan mengasihi manusia. Maka ia tidak rela mengutuk manusia. Lalu pohon yang tidak berjiwa itulah yang menjadi sasarannya untuk memberikan pengajaran atau peringatan kepada orang-orang. Pohon ara adalah lambang keberadaan bangsa Yahudi yang lebat dan subur dalam hal pekerjaan-pekerjaan keagamaan, tapi ternyata mandul dalam buah-buah kebenaran. Pengutukan pohon ara ini menubuatkan nasib para pemimpin bangsa Yahudi yang pada saat itu siap untuk menolak Mesias. Mereka yang tidak berbuah kebaikan dan kebenaran, mereka yang terus hidup dalam kejahatan, serta menolak Sang Juru Selamat, tak terhindarkan dari kutukan dan kebinasaan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimanapun goda dan nikmat dunia, bagaimanapun juga siksa dan aniaya, karena kita mengiring Tuhan. Pelajaran iman yang bisa kita dapat di balik perikop Yesus mengutuk pohon ara ini adalah yang pertama, belajarlah untuk terus percaya di dalam Tuhan. Dalam percaya, tidak mustahil segala sesuatu bisa terjadi seperti yang kita harapkan dan tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, kita juga diingatkan untuk terus berbuah dalam kebaikan, kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Hindarkanlah segala dosa dan penyelewengan terhadap kehendak Tuhan. Karena bagaimanapun dosa dan kejahatan dan penolakan kepada Sang Juru Selamat, cepat atau lambat, pasti akan mendatangkan kutukan, hukuman, dan kebinasaan. Ini firman Tuhan untuk kita hari ini. Diberkati kiranya kita yang mendengar, mengerti dengan baik, mengimani dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami sampaikan dan dengar. Kiranya Roh Kudus yang melengkapi, menyempurnakan, memeteraikan dalam setiap hati kami, serta menolong kami memberlakukannya dalam hidup kami sesuai turut kehendak Tuhan. Apapun goda dan nikmat dunia, apapun aniaya dan siksa bagi orang percaya, ajar kami setia mengiring Tuhan dan selalu menaruh harap percaya kami kepada Tuhan, serta menjauhkan diri dari segala perangai-perangai dosa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu boleh membimbing kami kepada kebenaran dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Semoga Tuhan berkenan kita bisa bertemu kembali pada edisi berikutnya. Shalom.